Meskipun Kalista menangis, seolah meronta, Mak Maraji tak menghentikan pijatannya. Tangannya tetap ia tekan pada area punggung dan pundak Kalista. Mulutnya komat kamit, entah membaca apa. Melihat Kalista yang menangis histeris seperti itu, membuat Jarana tak tega. Rasanya ia ingin mengambil Kalista dari pangkuan Mak Paraji saat itu juga. Setelah kurang lebih 10 menit dipijat, Kalista pun langsung ditenangkan oleh Mak Paraji dengan menggendongnya sambil berdiri dan menepuk-nepuk pelan punggungnya. Tangis Kalista pun perlahan meredah. Setelah berhenti, barulah Kalista diberikan lagi pada Jarana. Jarana langsung mendekap tubuh erat Kalista yang basah bersimbah keringat. Juga masih menyisakan isakan tangis akibat dari tangisnya. Tubuh bayi itu memang ada yang robah, makanya dia kesakitan. Di area punggungnya dekat ketiak ada tulang yang sedikit menggeser. Sepertinya ia terlalu sering digendong oleh banyak orang dan bergonta-ganti. Setiap misi pergendongan kan tubuh bayi yang dipegangnya bagian ketiak ke belakang. Nah, area itu, Mak Maraji menjelaskan. Jarana yang mengangguk, Kalista pun menyimak dengan seksama. Keringat masih terus keluar dari bayi yang sebentar lagi akan segera empas itu. Insya Allah demamnya akan segera turun. Tapi kalau ternyata tetap tidak turun juga, sebaiknya ikuti saja anjuran dokter. Mak hanya berikhtiar. Tapi yang menyembuhkan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mak Maraji berkata bijak. Jarana tersenyum. Terima kasih banyak, Mak. Kalau gitu kami permisi, tuturnya sambil mengulurkan sebuah amplop berisi uang sebagai ijazah pijat untuk Kalista. Mak Maraji pun mengangguk seraya mengambil amplop itu tanpa sungkan karena itu memang haknya. Wanita parubaya itu ikut mengantarkan Jarana dan Hani sampai ke pintu. Cepat sembuh ya nak cantik, ujar Mak Paraji. Terima kasih banyak, Mak. Assalamualaikum. Jarana menyimpannya sambil berbalik dan berjalan menyusul langkah Hani yang sudah berjalan lebih dulu. Jarana pun langsung masuk ke dalam mobil karena Hani sudah duduk di balik kemudi. Apa kan aku bilang? Kalista itu jangan digendong terlalu banyak orang. Kalau sudah begini kan tetap aja kita yang repot. Pasti ini waktu acara di rumah orang tua Mas Daren. Kemarin banyak yang gendong seenaknya. Untung belum terlanjur cek darah. Kalau udah kan sia-sia. Hani nyerocos sambil melajukan mobilnya pelan. Jarana hanya diam saja mendengar Hani menggerutu. Jarana juga memang merasa bersalah atas apa yang menimpa Kalista saat ini. Ia memang selalu tidak bisa menolak saat ada orang lain yang meminta untuk menggendong Kalista yang terlihat menggemaskan. Sepanjang perjalanan, Hani terus menggerutu meski Jarana tetap tak menanggapi sama sekali. Jarana memilih bungkam daripada harus meladeni Hani untuk berdebat. Atau tak ada gunanya, karena Hani memang keras kepala dan tak mungkin mau disalahkan. Dalam hatinya, Jarana tak henti-hentinya bersyukur karena perlahan demam Kalista mulai turun. Sampai di depan rumahnya, ternyata mobil Daren pun sudah terparkir di garasi. Itu artinya Daren sudah pulang, bahkan terkesan pulang cepat karena baru waktu itu pukul 5 sore. Mendengar deru mesin mobil yang datang, Daren buru-buru keluar untuk menghampiri Jarana. Langkah kakinya terhenti saat menatap Hani yang juga ikut keluar dari mobil. Daren pun sama herannya dengan Jarana. Rasa aneh karena Hani pulang cepat, bahkan bersedia pergi dengan Jarana. Mas sudah pulang?
Tanya Jarana sambil mengulurkan tangannya. Daren tersekiap. Ia segera tersadar dari lamunannya. Iya, Mas sengaja pulang lebih cepat. Takutnya Kalista keterusan dan harus dibawa untuk cek darah. Makan dulu yuk, ajak Jarana pada Daren. Begitupun dengan Hani yang melenggang masuk begitu saja. Jarana dan Daren duduk di sofa ruang TV. Jarana menjelaskan gendongannya dan membiarkan Kalista berguling di atas kasur lantai dengan bebas. Jika sebelum diurut tadi Kalista selalu menangis dan diturunkan dari gendongan, kali ini tidak. Dia terlihat tenang, bisa berguling ke sana kemari dengan bebas menjelajahi kasur lantai yang luas. Jarana dan Daren yang memperhatikan pun langsung tersenyum bahagia sekaligus lega karena Kalista yang aktif sudah kembali. Sebagai orang tua, melihat anak kembali ceria dan sembuh dari sakitnya, justru itu sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Memang sederhana, kebahagiaan orang tua melihat senyum di mata anak-anaknya. Alhamdulillah ya sayang, Kalista gak perlu cek sampel darah segala macam, dia sudah sembuh. Daren berkata dengan penuh kebahagiaan di hatinya. Iya Mas, untung Mbok Darmi ngasih saran untuk coba diurut. Padahal awalnya Jarana kurang yakin karena lebih percaya medis. Tapi ini semua memang tak lepas dari campur tangan Allah yang sudah mengembalikan keceriaan dan kesehatan Kalista, timpal Jarana. Iya benar, alhamdulillah. Masya Allah, Allah memang baik pada hamba-hambanya. Hanya terkadang kita saja yang lalai dan kurang bersyukur, sahut Daren. Jarana pun mengangguk membenarkan, namun matanya tak lepas memperhatikan Kalista yang semakin lincah, tengkurap, lalu berbalik lagi. Mas, Jara tinggal masak dulu ya. Jarana hendak berdiri dari duduknya, namun lengan Daren keburu mencekalnya. Gak perlu sayang, kamu pasti sudah lelah seharian ini. Bukan lelah fisik, tapi juga psikis. Merawat anak yang sakit itu bukan hal yang mudah. Butuh kesabaran yang luar biasa. Istirahatlah. Urusan makan malam gampang. Kita bisa delivery order atau makan yang instan aja. Sesekali gak apa-apa kan? Gak ada salahnya. Daren menatap Jarana penuh cinta dan kasih sayang. Jarana pun kembali duduk di samping suaminya itu. Baiklah, terima kasih pengertiannya. Kalau bukan suami, siapa lagi yang akan pengertian sama istrinya? Daren memijit hidung Jarana digemas. Siapa ya? Goda Jarana pura-pura berpikir. Gak ada, sahut Daren cepat. Jarana pun tersenyum lebar. Jarana pun mengambil Kalista yang mendekat ke arah dirinya. Ia dan Daren sama-sama menghadiahkan kecupan di pipi kiri dan kanan Kalista. Ketara sekali kalau mereka terlihat sebuah keluarga yang sempurna dan bahagia. Padahal di sebelah sana, di ambang pintu kamar Hani menatap kebahagiaan yang dipancarkan Jarana dan Daren dengan tatapan penuh rasa iri dan kebencian. Harusnya aku yang berada di sana, bukan wanita kampung itu. Harusnya aku yang selalu berada di samping Daren, bukan wanita udik itu. Jarana, kamu sudah merampas semua yang aku punya. Semua yang seharusnya menjadi milikku sepenuhnya. Hani berbicara dengan sorot mata tajam dan kilatan kebencian. Hani, sini gabung. Mumpung sudah ada di rumah. Biasanya kan pulangnya malam terus. Gak punya waktu buat kumpul-kumpul seperti ini. Ajak Daren lembut pada Hani. Aku mau ambil minum, haus. Jawab Hani sambil berjalan terus menuju dapur.
Dia membuka kulkas, lalu mengambil satu botol air mineral dan meneguknya hingga setengah. Rasa dingin dan sejuk dari air yang diminumnya tak mampu meredakan gejolak emosi yang menggelegak dalam dadanya. Hatinya panas, iri, cemburu. Semuanya bercampur menjadi satu. Sepertinya aku harus menyingkirkan Jarana dari kehidupan Darin dan anakku. Dengan seperti itu, aku baru bisa menjadi satu-satunya ratu di rumah ini dan di hati daninya Daren. Tapi bagaimanapun, apa yang aku harus lakukan? Kalau cara halus tidak mempan, mungkin aku harus melakukan dengan cara kasar. Hani bergumam, pelan sambil menyuingkan senyum sinis. Tangannya yang mengepal, ia pukulkan pelan ke kulkas yang tertutup. Mbak Hani, mau buat sesuatu? Mbok Darmi tiba-tiba saja muncul dari arah belakang. Hani pun langsung terperanjat kaget. Bahkan botol minuman yang belum kembali ditutup habis saja terlepas dari genggamannya. Kenapa sih Mbok? Ngagetin aja. Gerutu Hani seraya mengelus dadanya pelan. Mbak pikir Mbak Hani lagi pengen sesuatu, makanya bicara sendiri seperti tadi. Jawab Mbok Darmi tersenyum lebar. Emang, Mbok dengar apa yang aku katakan tadi? Jantung Hani mulai berdebar, takut jika semua yang dikatakannya terdengar oleh Mbok Darmi yang notabene dekat dengan Jarana. Enggak Mbak, makanya Mbok nanya, timpal Mbok Darmi tulus. Hani pun langsung menghela nafas lega. Jadi gimana? Mbak mau dibikinkan apa? Mbok Darmi mengulang pertanyaannya lagi. Udah masak belum buat makan malam? Hani malah balik tanya. Belum, Mbak Jara gak masak. Jawab Mbok Darmi apa adanya. Kalau gitu bikinin mie instan rasa soto aja. Pakai telur, pakai sawi yang banyak. Mie-nya separuh, jangan semuanya. Kebanyakan, bisa-bisa badanku melar. Tita Hani nyerepet. Siap Mbak, Mbak bikinin sekarang. Mbok Darmi pun langsung mengambil teflon kecil dan mengisinya dengan air. Kalau sudah matang, anterin kamar aja sama air putih yang banyak. Aku mau makan di kamar. Pinta Hani sambil berlaru pergi dari dapur. Mbok Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan majikan keduanya yang berbanding terbalik dengan majikan pertamanya. Di kediaman orang tua Ipan, selepas makan malam bersama dan sholat isya, biasanya orang-orang nongkrong di teras rumah sambil menikmati segarnya angin di malam hari. Apalagi jika cuaca cerah. Terkadang para pemuda pun bermain gitar sambil bernyanyi bersama-sama. Selain itu, ada juga bapak-bapak yang bermain remi sambil ditemani secangkir kopi masing-masing. Begitupun dengan Asep yang bergabung dengan bapak-bapak lainnya. Mas, di sini rame aja ya. Meskipun udah malam, tutur Diana yang menonton TV di dalam rumah ditemani Ipan. Mereka duduk bersebelahan di atas tikar yang digelar di ruang depan. Iya, bahkan terkadang sampai subuh. Para pemuda itu biasanya bermain gitar sampai dini hari. Sesuka mereka aja, maunya sampai jam berapa? Jawab Daren. Emangnya nggak tegur sama warga sekitar? Kan berisik, pasti mengganggu kenyamanan warga lain yang mau istirahat. Diana merasa heran. Enggak, justru para warga merasa senang karena seraya ada yang jagain mereka. Suasana malam jadi tidak terlalu sepi dan menakutkan. Tapi ya mungkin pemikiran orang berbeda-beda. Pasti ada salah satu warga yang merasa terganggu. Jawab Ipan berbicara dengan serius. Emang ada ya?
Diana bertanya penasaran. Ada, jawab Ipan singkat. Siapa? Diana kembali bertanya. Kepala Ipan mendekat ke arah kepala Diana. Kemudian berbisik pelan. Kita dong sayang, jadinya kan kita nggak leluasa buat melaksanakan ibadah khusus malam hari. Tahajud ya mas? Diana terkekeh pelan. Tadarus, jawab Ipan mengeleng. Diana pun tertawa melihat ekspresi wajah suaminya itu. Tidur yuk malam. Besok katanya mau ikut ke sawah sama bapak ibu. Berangkatnya pagi-pagi banget. Biasanya kalau sebelum sarapan di rumah, tutur Ipan. Ayo, aku juga udah ngantuk. Diana menjawab sambil menguap. Mereka pun masuk ke dalam kamar yang berada di bagian tengah, diapit oleh kamar yang orang tua Ipan dan Wanti. Sayang, beneran udah ngantuk? Tanya Ipan saat melihat Diana sedang mengganti bajunya dengan baju piyama tidur. Emangnya kenapa mas? Diana menatap Ipan yang nampak menelan ludah karena melihat Diana mengganti bajunya persis di hadapannya. Kita pengantin baru loh, masa langsung tidur? Tutur Ipan salah tingkah. Diana mendekat hingga jarak keduanya kini tak lebih dari 10 meter. Emangnya Mas mau ngapain dulu? Diana bertanya dengan suara manja dan pelan. Bahkan ia nampak sengaja memasang ekspresi wajah yang genit dan menggoda, membuat jangkung Ipan semakin turun naik dibuatnya. Ipan tak menyangka Diana yang biasanya kalem berubah menjadi genit dan berani, padahal hanya di depannya saja tentunya. Namun itu justru membuat gairah Ipan sebagai suami lebih tertantang. Mas mau ini. Tiba-tiba Ipan membopong tubuh Diana dan meletakkannya di atas ranjang hingga menimbulkan suara berderit. Shh. Diana menempelkan telunjuknya di bibir dengan bibir mengkerutnya. Ranjang di rumah Ipan memang masih model jadul, hingga jika ada pergerakan akan menimbulkan bunyi. Maaf mas, sepertinya Anda belum beruntung. Ibadahnya ditunda dulu karena bisa menyebabkan suara yang meresahkan untuk yang mendengar. Tutur Diana pelan sambil menahan tawa. Ia juga takut ranjangnya gak kuat menahan gempa dadakan. Kali ini tawa Diana langsung pecah saat mengatakannya. Ipan pun menepuk kepalanya pelan seraya bergumam. Apes. Ia pun segera merebahkan tubuhnya di samping Diana, yang seolah begitu puas melihat ekspresi kecewa suaminya. Sebenarnya Diana juga merasa malu jika harus melakukan hubungan suami istri di rumah mertuanya itu. Diana malu harus mandi subuh hari, apalagi harus menandakan air terlebih dahulu karena cuaca di subuh hari begitu dingin menusuk kulit. Andai mandi menggunakan air dingin, pasti tak akan kuat, apalagi Diana yang belum terbiasa. Awas ya, saat di Jakarta nanti, Mas balas pokoknya. Nggak akan ada kata ampun dan Mas nggak akan ngasih kendor. Anggap aja hukuman. Ipan yang kini sudah memeluk tubuh Diana kembali berbicara. Buktikan aja. Aku tunggu. Tantang Diana berani sambil mengedipkan matanya. Ipan pun langsung menderatkan kecupan di seluruh wajah Diana, membuat Diana merasa geli sekaligus bahagia. Meskipun tak melakukan hubungan suami istri, tapi mereka bercanda satu sama lain hingga hati mereka tetap ditaburi dengan cinta dan kebahagiaan. Karena sejatinya romantisan pernikahan itu bukan hanya tentang urusan ranjang dan embel-embelnya. Begitupun di rumah Jarana dan Daren.
Mereka diliputi bahagia yang amat sangat dengan kembali sehatnya Kalista. Ukuran kebahagiaan suami istri yang sudah memiliki anak memang berbeda dengan ukuran suami istri yang masih hidup berdua. Daren dan Jarana tersenyum lega melihat Kalista yang kembali tidur dengan nyenyak. Setelah hampir semalaman, kemarin sama sekali tidak tidur, kecuali dalam gendongan. Keduanya tidur mengapit Kalista yang tidur di bawah, di bagian tengah. Namun meski tubuh mereka sedikit berjarak, terhalang Kalista. Tangan keduanya tetap saling bertautan erat. Mata keduanya pun saling memandang dengan saling melempar senyum. Selamat tidur, lirik Daren serupa bisikan. Jarana hanya menanggapinya dengan senyuman sambil mengangguk tipis. Jarana pun mulai menutup matanya karena kantuk sudah begitu berat menyerang. Pantas saja, karena kemarin malam ia hampir tak tidur sama sekali. Kecuali saat Daren menggantikan dirinya menggendong Kalista. Meski tak sampai 2 jam, karena Jarana khawatir Daren mengantuk di kantor. Melihat Jarana yang sudah tertidur pulas, hati Daren menghangat. Ia tetap menggenggam erat tangan istrinya itu. Dikejupnya perlahan punggung tangan Jarana sambil bergumam. Terima kasih istriku, sayang, bidadari surgaku. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu dan Allah senantiasa melindungimu dimanapun berada. Pasalnya, bagi seorang istri, doa suami yang soleh itu mustajab. Ridho suami adalah ridho istri. Itulah mengapa Jarana selalu berusaha menyenangkan sang suami, meskipun hatinya sedang terluka. Semua semata-mata karena untuk mengejar ridho suami dan mengharapkan surganya Allah. Hidup bersama dan berdampingan dengan madu itu bukan hal yang mudah. Sama halnya dengan harus siap merasakan sayatan demi sayatan dalam hati yang tak kunjung berhenti. Bahkan tak jarang Jarana ingin menyerah dan kembali ke kampung halamannya. Namun Jarana selalu berusaha menyingkirkan pikiran buruk tersebut dengan meyakinkan bahwa Allah menjanjikan sesuatu yang indah bagi orang yang bersabar. Entah akan kesampaian di dunia atau mungkin di akhirat kelak. Pagi-pagi sekali, Jarana sudah terbangun dengan badan yang lebih segar karena istirahat yang cukup. Kebiasaannya untuk bersalat tahajud masih dilaksanakannya sampai sekarang. Lalu dilanjutkan dengan tadarus pelan sampai subuh. Setelah subuh, aktivitasnya yang padat kembali dimulai. Apalagi hari ini, Jarana akan kembali ke butik setelah sehari kemarin tak ada yang mengurusi sama sekali. Selesai memasak, Jarana mengambil ponsel dan melepaskan kabel casan yang masih menempel. Ia berniat hendak menghubungi Anggi untuk menjemputnya seperti biasa. Namun sebuah pesan masuk yang belum sempat dibukanya mengalihkan perhatiannya. Dari Ciimas, gumam Jarana pelan. Gegas Jarana pun membuka pesan itu. Assalamualaikum Neng Jarah, gimana kabarnya? Maaf, Ece mau nanyain kepastian rumah Neng Jarah. Mau digimanain? Mau tetap disewakan atau dijual saja? Sudah ada beberapa orang yang datang untuk membeli rumah Neng Jarah. Harganya juga lumayan tinggi, gak nawar murah kayak yang sudah-sudah. Katanya dia juga temen Neng Jarah waktu di pesantren. Ustaz Torik namanya. Itu beneran temen Neng Jarah? Pesan dari Ciimas dikirim sejak semalam. Hanya saja Jarana memang jarang membuka ponselnya jika dirasa tidak penting-penting banget. Kecuali jika ada yang menelepon atau mengirim pesan. Jarana tertegun sejenak dengan ponsel masih dalam genggamannya. Pikirannya langsung tertuju pada Ustaz Torik yang dimaksud
Cek Imas. Apa itu Ustadz Torik anaknya Pak Haji yang punya pesantren? Untuk apa dia beli rumahku? Waktu pulang ke Tasik tempo hari dan bertemu dengannya di alun-alun, dia tidak pernah sedikit pun menyinggung soal rumah. Apa mungkin dia sudah menikah dan ingin menempati rumahku dengan istrinya? Jarana menggumam sendiri. Kemungkinan yang terjadi. Sayang, kenapa bengong di situ? Tanya Daren yang baru keluar dari kamar mandi. Jera pun langsung bersekiap kaget. Enggak mas, ini mau hubungin Anggi biar jemput seperti biasa. Jarana menjawab jujur, meski sebenarnya ada hal yang masih disembunyikan. Jarana merasa ini bukan waktu untuk memberitahu Daren. Apalagi ia pun belum berniat untuk menjual rumah itu. Aku siapin sarapan dulu ya mas, tutur Jarana sedikit kikuk sambil berlalu keluar kamar. Daren mengerutkan keningnya. Ia merasa aneh dengan sikap Jarana yang tak seperti biasa. Ada apa sebenarnya? Gumam Daren.